Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam presentasi tugas besar ini. Dengan mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak dosen tercinta kita, Bapak Ahmad Tarmizi, SEMM. Perkenalkan, saya Nyai Intan Soleha selaku moderator, dan anggota kelompok lainnya ada Kak Krisman Makarios Harepa, Kak Robin Hot Limbong, Kak Jandini Catra Widyaningrum, Kak Mayang Nurlitasari, Kak Nur Hayati. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Mayang Nurlitasari. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mengatur tentang distribusi kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Menurut pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan haknya. Pengertian konstitusi dalam arti sempit yaitu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Baik, terima kasih Kak Mayang atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Nur Hayati. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar negara yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak dapat disalahgunakan dan hak asasi manusia atau hak asasi warga negara tidak dilanggar. Konstitusi juga sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Baik, terima kasih Kak Nur Hayati atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Krisman Makarios Harepa. Baik, pengertian konstitusi secara umum. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Beberapa istilah dari konstitusi seperti groundwork, artinya yaitu berarti undang-undang dan ground berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah constitution untuk mengartikan konstitusi. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu pun menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Landasan konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Konstitusi berfungsi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Dan yang terakhir yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara. Baik, terima kasih Kak Krisman atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Janjini. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari beberapa pakar yang menjelaskan mengenai urgensi konstitusi dalam sebuah negara, maka secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan. Karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan selain pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Selain itu, konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjamin hak-hak asasi warga negara sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A pasal 28 sampai pasal 28J. Ketiga, prosedur mengubah UUD. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan. Keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Baik, terima kasih Kak pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Robin. Tujuan-tujuan Konstitusi Negara Indonesia. Pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Kesimpulan, saat ini negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 berisi hal-hal prinsip negara Indonesia. Hal-hal itu mencakup tentang dasar negara, tujuan negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Sampai saat ini pun Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara karena Indonesia adalah kabinet presidensial. Menurut sistem ini, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Negara Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi karena Indonesia berbentuk republik dan dipimpin oleh seorang presiden seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan, masukan, ataupun sarannya bisa disampaikan melalui komentar di bawah. Kami kelompok 4 memohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian ataupun materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.